Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya akan mereaksi sebuah video tuduhan kepada ibadah orang Kristen. Saya menemukan video ini tadi lewat di beranda saya sahabat, dan luar biasa ya, channel ini fitnah-fitnahannya kepada kekristenan. Banyak perkataan-perkataan yang tidak pantas disampaikan dan bahasa-bahasa yang tidak pantas kita dengar ketika mendengar channel ini. Nama channelnya adalah Cup Media Channel. Dan saya cari tahu siapa sih ini orang. Ternyata saya temukan saudaraku siapa orangnya, yaitu dari channel Muslim juga. Kenapa bisa dibongkar siapa pemilik channel ini? Yaitu ketika masalah 3-in-1 kemarin ya, ada Muslim yang tidak setuju, ada Ustadz menyampaikan Nur Muhammad itu adalah sama dengan Allah gitu ya, masalah 3-in-1. Dan channel ini tidak setuju gitu. Lalu dibuatlah diskusi dan saya lihat di situ disampaikan siapa pemilik channel ini. Begitupun kita hormati juga privasinya sahabat. Kita hormati, itulah orang Kristen sahabat ya. Kita harus jauh lebih dewasa, harus jauh lebih berbesar hati menghadapi orang-orang seperti ini. Sebenarnya tuduhan mengenai ibadah kekristenan bukan hanya sekali nih. Bahkan mualaf-mualaf juga pernah menyampaikan kenapa dia harus keluar dari Kristen. Alasan dia katanya ibadah Kristen nyanyi-nyanyi. Tidak ada perintah di Kristen ibadah nyanyi-nyanyi, katanya begitu ya. Nah, nanti saya akan jawab juga mengenai ini sahabat ya. Dan kita lihat apa saja tuduhan dia mengenai ibadah kekristenan. Alangkah gilanya dan luar biasanya ini. Jadi kalau kita berbicara lagi, saking anehnya mereka membuat ibadah sampai seperti itu. Jadi karena mereka tidak punya tuntunan ibadah, apapun mereka lakukan dan itu dijadikan sebagai ibadah. Bahkan sesuatu yang paling tidak masuk akal pun dijadikan oleh mereka sebagai ibadah. Kalau kita berbicara secara real dan fakta ya, makanya kita mendapati dari setiap satu tempat ibadah mereka, gereja dengan gereja yang lain, itu nggak ada persamaan sama sekali dalam masalah ibadah. Karena ibadahnya sak penake dhewe, sekarepmu dhewe, pokoknya sementing gue seneng, ya kuwi sing dadi kan gitu. Pokoknya yang penting kamu suka, kamu seneng, kamu nyaman dengan itu, ya itu yang kamu lakukan. No problem, nggak perlu landasan, nggak perlu dalil, nggak perlu tuntunan. Nah, confident semuanya. Makanya ketika mereka kita tanyakan tentang masalah ibadah mereka, ada nggak dalil-dalil, ada nggak landasan-landasan, ada nggak referensi dalam ayat-ayat dari kitab mereka yang menjelaskan tentang ibadah-ibadah mereka itu, tentang mereka harus bernyanyi-nyanyi, tata cara bernyanyinya, tata cara dance-nya, berjogetnya, kemudian sampai urutan, mohon maaf kalau misalkan Natal itu kan ada misa Natal dan sebagainya, itu urutan-urutan ibadah seperti itu tuh dapatnya dari mana gitu ya. Mereka juga bingung karena itu adalah kreativitas mereka, ide mereka sendiri, nggak pakai dalil, nggak pakai landasan, nggak pakai referensi dari kitab mereka. Bahkan ketika mereka tanya dalil, mereka sendiri malah balik tanya, emang dalil itu apa kan gitu. Seperti yang kemarin sudah kita sampaikan dalam sebuah video, sampai mereka sendiri itu nggak paham apa itu dalil. Padahal dalil itu maksudnya adalah landasan dasar gitu kan, landasan dasar. Karena kesederhananya begini, kitab suci itu kan sebuah sumber dari agama itu sendiri. Nah, kitab suci itulah yang akan menerangkan Tuhan itu siapa, ya kan? Tuhan itu siapa, agama itu seperti apa, tata cara ibadah seperti apa. Itu kan harusnya kitab suci toh yang menjelaskan, kitab suci yang menjelaskan. Kalau kitab suci sudah menjelaskan, maka nanti ada sabda-sabda Nabi, nggak kan gitu? Sabda-sabda Nabi ini menjelaskan lebih rinci lagi tentang bagaimana orang harus beribadah kepada Tuhan, tata cara beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau ini nggak ada, ini ceritanya agama apa gitu? Apakah kemudian dengan hanya percaya saja kemudian dijamin pasti masuk surga? Itu akan menjadi hal yang logis ketika di dalam kitab sucinya sendiri nggak ada ayat yang seperti itu. Nggak ada tuh Yesus mengatakan, oh yang penting kalian percaya aja pasti kalian masuk surga. Itu nggak ada. Yang pada intinya adalah kalau kita berbicara dengan mereka
kita meminta sebuah dalil, kita meminta sebuah landasan dari setiap apa yang mereka lakukan, hampir tidak ada. Dan semua itu hanyalah karangan-karangan belaka. Semua itu hanya sebuah jawaban-jawaban yang penuh dengan asumsi yang tidak berdasar sama sekali. Nah, menjadi sebuah pertanyaan adalah bagaimana kok bisa agama seperti ini bertahan selama lebih dari 2000 tahun? Jawabannya adalah ya, kita paham sendiri bagaimana cara mereka menyebarkan agama ini di setiap negeri. Ya, gold, glory, dan God, kita tahu sejarahnya. Pertama saya tanggapi mengenai judulnya, week-week di gereja. Setahu saya dan selama saya menjadi Kristen, saya belum menemukan ada week-week di gereja atau nyanyi-nyanyi week-week di gereja. Malah yang saya temukan seperti ini, sahabat. Semuanya pasti suka. Ya, malah video seperti itu yang saya temukan ya. Oke sahabat yang terkasih, pertama saya akan sampaikan tuduhan dia. Kalau orang Kristen beribadah semua ada dasarnya, yaitu kitab Mazmur. Dan banyak ayat-ayat Alkitab yang menyatakan kita harus bernyanyi, memuji Tuhan. Bahkan nanti kita baca ayatnya bagaimana perintah firman Tuhan kita menggunakan alat musik untuk memuji Tuhan. Tapi pertanyaan besar buat saya kepada yang punya channel ini, di mana ada perintah ibadah seperti contoh ya, seperti pembacaan niat, usoli, padol, maghribi. Nah, itu kan niat. Di mana ayatnya? Ayat yang tertulis persis seperti itu, usoli, padol, maghribi. Atau pembacaan kasirau. Nah, di mana ada ayatnya Allahu Akbar walhamdulillahi kasirau. Nah, itu terus sampai ke bawah ya. Nah, itu di mana tertulis itu di Al-Qur'an? Kalau saya tanya mungkin akan menyakiti saudara muslim. Nah, selanjutnya pembacaan Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihah memang ada ayatnya di Al-Qur'an, sahabat. Dan pembacaan surat-surat pendek, surat-surat panjang itu memang ada ayatnya di Al-Qur'an, seperti surat An-Nas, surat Al-Ikhlas atau Alif Lam Mim gitu ya. Itu memang ada ayatnya di Al-Qur'an. Tetapi kalau pembacaan saat ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dibaca 3 kali. Itu di mana ada perintah begitu di dalam Al-Qur'an? Dibaca 3 kali Subhana rabbiyal azimi. Kalau engkau rukuk, bacalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Nah, saya belum menemukan perintah seperti itu. Atau saat sujud ada pembacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca sampai 3 kali. Nah, saya belum menemukan ya ada perintah kalau engkau sujud bacalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca 3 kali. Nah, contoh selanjutnya pembacaan Sami Allahu liman hamidah. Nah, selanjutnya pembacaan at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Nah, itu mana ayatnya? Nah, perintah membaca seperti itu, tulisan yang seperti itu. Setahu saya sahabat, tuntunan atau baca-bacaan saat sholat itu hanya ada di buku tuntunan sholat seperti ini. Orang muslim rata-rata pasti punya buku itu saudaraku, karena itu adalah buku tuntunan untuk sembahyang atau buku tuntunan sholat. Dan itu setahu saya bukanlah kitab suci itu. Nah, itu hanya buku tuntunan loh. Tetapi kalau ayat pembacaan yang saya sampaikan tadi itu setahu saya ya, setahu saya, mohon maaf kalau saya salah atau kurang ilmu pengetahuan, tidak ada ayat perintah pembacaan begitu 3 kali, itu tidak ada di Al-Qur'an setahu saya. Nah, selanjutnya kalau Kristen, di mana ada perintah bahwa orang Kristen itu harus bernyanyi? Nih saya bacakan Mazmur. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Mengenai bertepuk tangan juga ada perintahnya. Nih, Mazmur 47, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukan Allah dengan sorak-sorak. Mengenai sujud juga ada saudaraku. Nih, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi orang Kristen dan orang Yahudi memuji Tuhan itu memang dengan bernyanyi, dan itu sejak dari dahulu.
Kita tahu ya bahwa tembok Yeriko itu runtuh karena pujian penyembahan. Ketika Panglima Yosua mengelilingi tembok itu, mereka memuji Tuhan dan bernyanyi, lalu runtuhlah tembok itu. Demikian juga kisah Rasul Paulus, ketika dia bernyanyi memuji Tuhan, maka runtuhlah penjara tersebut. Jadi orang Kristen sangat meyakini bahwa ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Seperti firman Tuhan juga berkata dalam Yohanes 4 ayat 22 dimulai, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jelas sahabat yang terkasih ya. Jadi orang Kristen tidak sembarangan seperti yang dituduh oleh channel ini. Katanya dikarang-karang, kata dia dibuat-buat, katanya asal-asalan begitu ya. Tetapi kalau kita tanya kepada mereka seperti yang saya katakan tadi, baca-bacaan perintah di dalam sholat, niat, seperti yang saya sampaikan tadi, di mana ayatnya di Al-Quran, banyak muslim tidak bisa menjelaskan. Nah, ada yang mereka berkata ketika saya dulu aktif ya di media Facebook, mereka berkata itu ada di hadis, katanya gitu ya. Saya tanyakan di mana ayatnya di hadis pembacaan Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi dibaca 3 kali. Kalau Anda ruku bacalah itu sampai 3 kali. Nah, ada di hadis katanya, karena hadis itu jumlahnya banyak, tidak bisa kita terangkan satu persatu. Hanya begitu saja saudaraku. Nah, orang Islam dimanapun berada, ya memang begitu pembacaannya sahabat, tidak berubah itu. Baca Al-Fatihah sampai kapanpun akan dibaca terus itu. Nah, kalau Al-Fatihah memang ada ayatnya ya. Nah, Al-Fatihah memang ada ayatnya di Al-Quran. Pembacaan surat pendek, surat panjang juga memang harus berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kalau kayak ruku tadi, sujud tadi dibaca 3 kali, atau bacaan kasirau gitu ya. Nah, at-tahiyatul begitu ya. Itu di mana ayatnya tertulis harus begitu dibaca. Seperti niat sholat gitu, niat sholat subuh, bacaannya persis seperti itu, dibaca usolli gitu ya. Nah, dibaca usolli persis seperti itu, ayatnya tertulis. Kalau kau sholat subuh bacalah inilah niatnya gitu kan. Kan tidak ada di Al-Quran. Nah, makanya Ustaz Abdul Somad pernah berkata bahwa bacaan-bacaan itu walaupun tidak ada di Al-Quran, itu adalah perintah para ulama, tuntunan para ulama katanya gitu ya. Nah, jadi ternyata itu tuntunan dari para ulama-ulama sahabat, tuntunan para ulama ya, kayak kita umpamanya ya, perintah dari pendeta lah, perintah dari pastor. Nah, begitu gitu. Tetapi kalau untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menari, memainkan musik, bernyanyi, itu tidak perintah dari pastor sahabat, tetapi perintah dari Alkitab sendiri, karena memang ada ayatnya, bukan diperintahkan pastor. Nah, bukan kita mengimani apa yang dikatakan pastor atau para pendeta, bukan, memang ada ayatnya. Nah, ada perintahnya di dalam Alkitab. Nah, yang menjadi pertanyaan besar buat saya ya, kepada channel ini yang menuduh bahwa kita ini serampangan melakukan ibadah. Umat muslim di seluruh dunia sangat mengimani kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Para ulama memutuskan, kalau kita baca nih, kata para ulama, Zabur itu adalah Mazmur. Nah, itu kesepakatan para ulama, kata mereka Zabur itu adalah Mazmur. Yang menjadi pertanyaan besar buat kita, kalau memang Islam mengimani kitab Zabur, kenapa mereka beribadah atau sholat atau sembahyang tidak bernyanyi-nyanyi, tidak menggunakan alat musik, padahal mereka mengimani kitab Zabur? Sementara kitab Zabur itu kata para ulama adalah Mazmur, dan Mazmur tersebut isinya kebanyakan nyanyi-nyanyian sahabat. Hampir semua isi kitab Mazmur itu tentang nyanyi-nyanyian. Makanya orang Kristen nyanyi-nyanyinya, pujian, lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja itu banyak sekali diambil dari kitab Mazmur. Banyak sekali saudaraku. Seperti Tuhan adalah gembalaku, itu kan dari Mazmur 23. Nah, itu biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Nah, itu kan ada juga di kitab Mazmur sahabat. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Nah, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, itu kan dari kitab Mazmur juga. Seperti lagu ini, berbahagialah. Nah, itu kan ada ayatnya juga diambil dari Mazmur 1. Nah, berbahagialah yang melakukan firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam.
itu kan ada ayatnya, jadi tidak sembarangan. Memang ada ayatnya. Lagu-lagu pujian itu, lagu-lagu rohani yang nyanyikan di gereja itu kebanyakan memang diambil dari kitab Mazmur, kitab Tawarik, kitab Yosua gitu ya. Semuanya itu dari kitab-kitab. Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya tanggapi mengenai tuduhan dari channel KAP Media Channel ini kepada iman dan ibadah orang Kristen. Shalom.